Bab 4. 30 teknik jualan laris. Inilah teknik jualan laris yang terbukti ampuh menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah per bulan. Akhirnya 30 teknik jualan laris yang Anda tunggu-tunggu akan segera terbongkar. Saya yakin Anda sudah tidak sabar ingin cepat tahu dan segera mempraktekannya. 30 teknik ini merupakan penyempurnaan dari materi saya dalam seminar 17 teknik closing. Harapannya, jika dampak yang dirasakan oleh alumni seminar saja bisa signifikan, maka setelah baca, paham, dan praktek 30 teknik jualan laris, ini bisa semakin membantu Anda dalam meledakan omset bisnisnya secara nggak karuan. Siap? One day, one teknik. Karena dalam bab ini saya akan membeberkan 30 teknik, maka dalam praktiknya silakan Anda latih dan gunakan satu teknik di setiap harinya. One day, one technique you. Anda boleh baca seluruhnya terlebih dahulu, namun saat praktek coba lakukan satu persatu, tes dan ukur hasilnya. Apakah teknik tersebut benar-benar cocok untuk produk Anda? Apakah hasil yang dirasakan cukup signifikan? Manakah teknik yang paling powerful dan memberikan dampak besar bagi omset bisnis Anda? Latih terus-menerus, temukan polanya, rasakan dampaknya. Teknik 1. Pertanyaan pilihan. Jangan pernah biarkan calon pembeli Anda berkata tidak. Sales. Bagaimana Bu Dewi? Jadi membeli mobilnya nggak? Bu Dewi. Oh nggak jadi Pak. Sales. Yaudah deh Bu, sambil lap keringet. Saya menyaksikan banyak sekali para penjual yang ketika menjual produknya menggunakan pertanyaan serupa seperti contoh di atas. Saya yakin kebanyakan orang akan menjawab enggak. Kenapa demikian? Karena pertanyaan yang digunakan salah. Pertanyaan tersebut secara tidak langsung memberikan sinyal kepada calon pembeli untuk berkata tidak. Apakah pertanyaan tersebut terlontar sebelum adanya kedekatan antara calon pembeli dan si penjual? Lalu bagaimana seharusnya? Gunakan teknik pertanyaan pilihan saat Anda ingin melakukan closing, misalnya, lebih suka warna merah atau biru? Mau ambil ukuran yang besar atau yang kecil? Mau bayar tunai atau kredit? Mau DP sekarang atau besok? Jaketnya formal atau non-formal? Mau dikirim atau diambil? Mau dikirim ke rumah atau ke kantor? Mau beli satu piece atau satu lusin? Mau paket A atau paket B? Mau paket bulanan atau tahunan? Yang kapasitasnya 10.000 mAh atau 20.000 mAh? Jam tangannya yang sporty atau formal? Lebih nyaman pakai manual atau matic? Dan lain-lain. Coba Anda perhatikan dari contoh-contoh di atas. Adakah celah bagi calon pembeli untuk berkata tidak? Dan menolak untuk membeli produk Anda? Jawabannya tidak, karena si penjual menggunakan pertanyaan pilihan yang bisa menyudutkan calon pembeli untuk memilih salah satu di antara dua hal yang ditawarkan. Namun yang mesti diperhatikan, teknik ini hanya boleh dilakukan jika Anda sudah benar-benar melakukan PDKT dengan calon pembeli dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, atau permasalahan mereka. Jangan gunakan teknik ini terlalu cepat saat Anda berjualan, kecuali Anda sudah melakukan edukasi sebelumnya di jauh-jauh hari. Action yuk! Tuliskan 5 alternatif pertanyaan pilihan yang bisa digunakan saat Anda menjual produk Anda. Teknik 2. Ya, ya, ya. Buatlah calon pembeli berkata ya sebanyak-banyaknya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa jika kita mengajukan 6 atau lebih pertanyaan yang dijawab dengan jawaban ya, maka jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bisa dipastikan adalah ya. Faktor tersebut di atas bisa kita manfaatkan dalam dunia penjualan, terutama dalam men-setting calon pembeli untuk berkata iya dan membeli produk kita. Misalnya, sales, apakah Anda ingin agar bisnis Anda tumbuh dan berkembang? Calon pembeli, ya.
Apakah Anda ingin meningkatkan omset bisnis Anda? Calon pembeli? Ya. Sales. Apakah Anda ingin memperbanyak jumlah pelanggan Anda? Calon pembeli? Ya. Sales. Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak? Calon pembeli? Ya. Sales. Apakah Anda ingin mengurangi beban biaya Anda? Calon pembeli? Ya. Sales. Apakah Anda ingin segera melunasi hutang-hutang Anda? Calon pembeli? Ya. Sales. Apakah Anda ingin segera memulai dan mengetahui caranya? Calon pembeli? Ya. Closing. Teknik ya sangat cocok ketika Anda sudah memiliki sedikit gambaran mengenai kebutuhan, keinginan, atau masalah yang sedang dihadapi calon pembeli. Jika Anda lihai dan pintar dalam menggunakan teknik ini, entah ketika jualan offline maupun online, maka Anda akan lebih mudah untuk membuat calon pembeli Anda mengangguk-angguk dan setuju dengan apa yang Anda katakan. Asik bukan? Tentu dalam praktiknya gunakan teknik ini secara mengalir, tidak kaku, dan nyaman didengar. Misalnya, sales. Mudah kan Mbak menemukan alamat kami, calon pembeli? Ya mudah kok, saya sering lewat sini. Sales. Oh iya, Mbak mau cari baju untuk pernikahan ya? Calon pembeli. Iya nih, persiapan untuk 3 bulan lagi saya nikahan. Sales. Wah, selamat ya Mbak. Mbak pasti senang banget ya. Calon pembeli. Iya, alhamdulillah setelah sekian lama. Hehe. Sales. Kalau dilihat dari baju Mbak sekarang, Mbak suka warna merah ya? Calon pembeli. Ya, rencana saya mau nyari yang warna merah juga. Sales. Baju model yang ini cantik sekali ya Mbak. Calon pembeli. Iya, harganya ini berapa? Sales. Mbak nyari baju yang bagus dan berkualitas kan ya? Calon pembeli. Iya. Sales. Mbak mau ambil yang ini aja? Calon pembeli. Iya, yang ini aja deh. Closing deh. Bagaimana? Sudah paham? Oh iya, yang mesti diingat, jangan terlalu lebay dalam bertanya karena calon pembeli Anda bisa bete dan bad mood terhadap Anda. Kalau mereka sudah bete, jangan berharap terjadi closing, yang ada malahan calon pembeli Anda bisa kabur nggak kembali lagi. Action yuk! Tuliskan 7 pertanyaan beruntun yang kemungkinan jawabannya adalah ya, dan berujung pada sebuah pembelian. Teknik 3. Kelangkaan. Semakin langka suatu produk, semakin banyak permintaan. Disadari atau tidak, orang suka eksklusivitas. Nilai eksklusivitas ini bisa ditunjukkan dengan sebuah kelangkaan atau keterbatasan. Yang termasuk langka itu tidak sampai puluhan jumlahnya. Kalau sudah sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu sudah tidak langka dan terbatas lagi. Hati-hati, jangan sampai blunder ya. Apa saja yang bisa Anda buat langka? Jumlah barang atau stoknya, jumlah produksinya, jumlah pembelinya, akses membelinya. Contoh, produk ini jumlahnya terbatas, hanya ada 3. Baju ini dibuat secara custom, hanya ada 1. Memang dibuat secara eksklusif. Seminar ini terbatas, hanya untuk 30 orang saja. Maaf, tidak semua orang bisa ikut training ini, khusus member aja. Buku ini tidak dijual di toko buku biasa, hanya melalui reseller. Yang perlu dicatat, dalam teknik kelangkaan, saat menawarkan sebuah produk, Anda tidak boleh berbohong. Kalau memang tidak terbatas, ya jangan katakan terbatas. Gunakan sesuai porsinya saja dan sesuai kenyataan. Sekali lagi, jangan berbohong. Action yuk! Pikirkan, adakah produk Anda yang memiliki nilai kelangkaan? Jika ada, bisakah Anda buat dalam bentuk penawaran saat jualan? Silahkan tuliskan di bawah. Teknik 4. Now or never. Setiap orang suka menunda. Desaklah mereka dengan penawaran yang tidak bisa ditolak saat itu juga.
Selain mencari-cari alasan, penyakit calon pembeli yang sering muncul saat kita jualan adalah menunda-nunda. 1. Nanti aja deh. 2. Tanya suami atau istri dulu ya. 3. Belum butuh nih. 4. Pikir-pikir dulu ya. 5. Besok saya hubungi lagi ya. 6. Dan lain-lain. Oleh karena itu, teknik now or never ini sangat cocok untuk Anda dalam mengunci calon pembeli Anda agar action beli hari itu juga. Caranya, berikanlah penawaran yang dapat memukau calon pembeli untuk bertindak cepat. Anda bisa menggunakan beberapa tipe penawaran, diantaranya diskon, hadiah, bonus spesial, gratis ongkos kirim, voucher senilai Rp dan lain-lain. Katakan kepada calon pembeli bahwa penawaran atau promo tersebut hanya berlaku khusus hari ini, sehingga mereka berpikir bahwa mereka harus membeli sekarang juga. Jika tidak, mereka akan menyesal. Contoh, diskon 30% hanya berlaku untuk hari ini. Ini adalah hari terakhir promo. Hanya diadakan sekali seumur hidup, tidak akan diadakan lagi. Sekaranglah saat yang paling tepat untuk bertransaksi, besok harganya akan naik. Stok kami untuk barang ini sangat terbatas. Jika tidak diambil sekarang, Anda akan kehabisan. Sudah ada calon pembeli yang menawarnya. Saya khawatir barangnya habis. Lebih baik ambil sekarang. Jika Anda mendaftar hari ini, aku akan berikan tambahan diskon 2%. Tapi khusus hari ini saja ya. Yang ini tinggal satu, kalau tidak diambil sekarang besok khawatir keburu dibeli orang. Hari ini harganya hanya 150.000, besok harga naik 2 kali lipat. Voucher diskon ini hanya berlaku sampai malam ini, besok vouchernya hangus. Ingat sekali lagi, penyakit setiap orang adalah menunda, termasuk calon pembeli. Mereka akan sering menunda untuk beli besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau bahkan kapan-kapan. Kuncilah dengan teknik ini. Action yuk! Promo seperti apa yang bisa Anda buat dalam menggunakan teknik now or never ini? Silakan tuliskan di bawah ini ya. Teknik 5. Harga coret. Orang ingin membeli sesuatu yang terlihat lebih murah. Teknik ini sangat powerful ketika Anda melakukan promo, terutama saat memainkan harga. Anda bisa menggunakan di media-media promosi Anda, atau bahkan saat jualan langsung. Kalau Anda melakukan secara langsung, Anda jelas bahwa harga aslinya adalah A, harga penawarannya yang sekarang adalah B. Contoh, A. 129.000, B. 249.000, dicoret 129.000. Coba perhatikan contoh di atas. Jika seandainya Anda harus memilih untuk membeli produk dalam harga seperti di atas, manakah yang akan Anda beli, A atau B? Berdasarkan survei, teknik harga coret ini memberikan kontras yang sangat jelas. Orang akan cenderung lebih suka memilih yang B daripada yang A. Kenapa? Karena ada unsur emosi di dalamnya. Secara tidak sadar, ia akan membandingkan. Inilah yang harus kita manfaatkan. Selain itu, orang pun cenderung ingin menghemat. Dengan teknik ini, orang akan menghitung sendiri berapa uang yang akan mereka hemat ketika dia memutuskan untuk membeli sekarang. Bahkan kalau perlu, saat menggunakan teknik ini, jelaskan pula berapa uang yang mereka akan hemat jika memutuskan untuk membeli produk tersebut. Contoh, dalam kasus di atas, kalau ibu membeli produk ini sekarang, lumayan, ibu hemat 120.000 loh. Action yuk! Bagaimana persisnya Anda melakukan teknik harga coret ini saat jualan? Berapa harga aslinya dan berapa harga penawarannya? Tulis di bawah ya. Teknik 6. Otoritas. Gunakan power Anda saat menjual.
Teknik ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi lebih tinggi daripada penjualnya. Misalnya, Anda adalah seorang tokoh, selebritis, artis, trainer, atau siapapun yang memiliki banyak penggemar. Gunakanlah teknik otoritas saat menjual. Sekilas teknis ini seperti memanfaatkan kedudukan, tapi memang begitu adanya. Saya pun sering melakukannya. Ibaratnya kalau seorang selebriti membuat sebuah produk, walaupun produknya jelek, kemungkinan produknya bakalan laku. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita memiliki otoritas yang tinggi? Jadilah pribadi yang positif, bangunlah personal image yang bagus, berbagilah manfaat dengan orang-orang di sekitar Anda, fokuslah pada satu bidang, tajamkan bidang tersebut, percaya atau tidak, perlahan Anda akan memiliki banyak fans, dan disitulah otoritas Anda akan terbangun. Action yuk! Apa tepatnya yang akan Anda lakukan agar Anda memiliki otoritas yang tinggi dan bisa menggunakan teknik ini? Silahkan ceritakan di sini. Teknik 7. Tanya balik. Jangan biarkan percakapan berakhir di Anda, langsung tanya balik. Teknik ini adalah teknik favorit saya. Jika Anda sudah jago dalam menggunakan teknik tanya balik ini, Anda akan mudah dalam menjawab dan menghadapi berbagai jenis sanggahan atau keberatan calon pembeli. Caranya? Selalu tanya balik setiap mereka menyatakan keberatannya. Jangan biarkan percakapan berakhir di Anda. Contoh, calon pembeli. Wah, harganya mahal. Sales. Iya bu, memang dari sananya mahal. Udah, gagal closing deh. Calon pembeli, saya nggak butuh. Sales, oh ya udah deh pak. Gagal closing deh. Coba Anda perhatikan contoh di atas. Semua jawaban si penjual kelihatan pasrah banget. Kalau Anda jawabnya begitu, bisa dipastikan tidak akan terjadi closing. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Lalu, bagaimana seharusnya? Gunakan teknik tanya balik. Contoh, jika calon pembeli Anda mengatakan, wah, harganya mahal, maka alternatif jawabannya adalah, oh iya bu, memang mahal, tapi sebelumnya mohon maaf. Ibu membandingkannya dengan apa ya? 2. Memang mahal bu, tapi sebentar. Bukankah ibu menginginkan produk yang sangat berkualitas? Oh gitu, menurut ibu nih, berapa harga yang pantas untuk produk ini? Jika kami dapat memberikan ibu sesuatu yang hampir sama dengan harga yang lebih rendah, apakah ibu mengambilnya? Dan lain-lain. Jika calon pembeli Anda mengatakan, nggak butuh, maka alternatif jawabannya adalah, oh begitu, sekarang mungkin Bapak tidak butuh, tapi apakah Bapak nanti tidak membutuhkannya? Sebentar Pak, apakah Bapak sudah tahu khasiat dari produk ini? Oh gitu, kira-kira menurut Bapak, siapa teman atau saudara Bapak yang membutuhkan produk ini? Dan lain-lain. Jika calon pembeli Anda mengatakan nggak punya uang, maka alternatif jawabannya adalah, justru itu, Anda ingin punya banyak uang kan? Kalau seandainya saya kasih gratis, mau? Jika kami bisa mengundur pembayarannya setahun lebih lama dan menurunkan cicilannya hingga 2 juta per tahun, apakah Bapak mau mengambilnya? Dan lain-lain. Jika calon pembeli Anda mengatakan pikir-pikir dulu ya, maka alternatif jawabannya adalah, apa yang tidak menghalangi Anda untuk membelinya sekarang? Baiklah, hal yang mana yang membuat Bapak berpikir lagi? Mengapa Ibu masih ragu-ragu? Dan lain-lain. Atau jika Anda menghadapi calon pembeli dengan berbagai keberatan berikut ini, maka jawabannya adalah seperti ini. Calon pembeli, saya hubungi lagi besok ya, sales. Apakah besok akan berbeda dengan hari ini, Bu? Calon pembeli, produk Anda nggak sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan. Sales, jika kami dapat menunjukkan bahwa hal ini sesuai dan memberi Bapak jaminan, apakah Bapak akan mengambilnya?
Calon pembeli, saya harus tanya istri dulu, Pak. Sales, oh gitu. Kalau boleh tahu, kapan terakhir kali Bapak memberikan surprise kepada istri Bapak? Coba Anda perhatikan contoh-contoh di atas. Setiap kali calon pembeli mengungkapkan keberatannya, si penjual selalu menjawab dan diakhiri oleh pertanyaan. Disinilah maksud dari teknik tanya balik. Bagaimana, sudah terbayang? Gunakan teknik ini terutama ketika calon pembeli mengutarakan keberatan kepada Anda. Di situ Anda akan mengetahui apa sebenarnya keberatan mereka yang disembunyikan. Jika sudah tidak ada keberatan lagi, maka siap-siaplah terjadi closing. Action yuk! Tuliskan 7 keberatan yang paling sering diungkapkan oleh calon pembeli ketika ingin membeli produk Anda. Bagaimana cara Anda menggunakan teknik tanya balik ini di setiap keberatannya? Teknik 8. Machine Gun. Bertanyalah sampai calon pembeli Anda siap mendengarkan solusi terbaik dari Anda. Apa maksudnya machine gun? Machine gun adalah istilah yang saya gunakan untuk menggambarkan salah satu teknik jualan berupa rentetan pertanyaan tiada henti, seperti halnya peluru yang ditembakkan kepada musuh. Bedanya saat jualan, musuh yang dimaksud adalah calon pembeli. Ketika mereka sudah kelepek-kelepek, mereka akan menyerah dan siap membeli produk Anda. Paham? Bagaimana cara menggunakan teknik machine gun ini? Bertanyalah sebanyak-banyaknya sampai calon pembeli Anda siap mendengarkan solusi terbaik dari Anda. Mari kita simak contoh percakapan berikut ini. Suatu hari di sebuah kafe, ada 2 orang sahabat yang sedang curhat tentang kehidupannya. A berprofesi sebagai pengusaha, B berprofesi sebagai perencana keuangan atau financial planner. A, duh bingung nih akhir-akhir ini bisnis saya rugi terus. B, loh kok bisa? Kenapa emangnya? A, iya nih, padahal sebenarnya omsetnya gede, tapi kok rasanya rugi. Bingung saya juga. B. Sudah dicari apa yang menjadi penyebabnya? A. Kayaknya emang saya nggak bisa ngatur uang. Uang pribadi dicampur-campur sama uang bisnis. B. Oh gitu. Kalau ngatur uangnya ke depannya masih dicampur-campur terus, dampaknya gimana? A. Ya bakalan gini terus lah. Padahal saya ada cicilan mobil dan rumah. Istri di rumah juga suka ngomel-ngomel. Pusing juga jadinya. B. Wah, apa perasaan istri kamu kalau kamu terus-terusan begini? A. Pastinya akan kecewa. Karena biasanya saya ngasih gaji 5 juta per bulan, sekarang ngasih 2 juta aja susah. B. Kalau hutang-hutangmu kan cicilannya tetap. Kalau nggak sanggup bayar gimana? A. Itu dia yang bikin pusing. Hasil dari bisnis saja nggak tetap, sedangkan cicilan hutangku tetap. Kamu bisa bantu saya beresin keuangan saya, supaya kedepannya nggak campur-campur lagi dan benar? Kamu kan financial planner. B. Yes, wani piro. Perhatikan percakapan di atas. Si B lama-kelamaan pasrah juga dan ingin dapat solusi dari si A. Contoh di atas sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika penjual profesional menawarkan produknya kepada calon pembeli. Inilah yang disebut soft selling, gak kelihatan jualannya, padahal ujung-ujungnya jualan juga. Yang perlu dicatat saat melakukan teknik machine gun ini, hindari pertanyaan tertutup di awal pembicaraan. Misalnya, mau beli ini ya? Mau produk saya? Mau solusi dari saya kan? Calon pembeli? Enggak tuh? Gubrak. Gunakanlah pertanyaan tertutup hanya untuk closing, bukan untuk menggali kebutuhan, keinginan, dan permasalahannya. Gunakanlah pertanyaan terbuka yang diawali dengan kata apa, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi dan mencari tahu kebutuhan, keinginan, dan permasalahannya. Perhatikan contoh di atas. Ingat,
Penjual yang hebat bukan penjual yang banyak omong dan nyerocos, gak berhenti-henti. Penjual yang hebat adalah mereka yang jago dalam bertanya dan memberikan solusi yang tepat di waktu yang tepat. Action yuk! Latihlah cara bertanya Anda kepada orang-orang di sekitar Anda untuk memudahkan. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan Anda tanyakan kepada calon pembeli Anda saat Anda menjual produk Anda. Teknik 9. Surprise. Berikanlah kejutan kepada calon pembeli Anda. Mereka pasti suka. Ketika calon pembeli sudah terlihat ciri-ciri siap untuk di-closing, coba beri mereka sesuatu yang tak terduga di luar ekspektasi mereka. Kasih mereka surprise yang menyenangkan. Bisa berupa hadiah atau bonus spesial. Buat mereka berkata dalam hatinya, wah asik nih, saya harus beli ini sekarang. Misalnya, khusus Bapak kalau memang serius mau beli motornya, gratis helm dan jas hujan senilai 500.000. Asik kan? Khusus untuk Anda, saya akan memberikan powerbank secara gratis. Tolong jangan cerita ke yang lain ya. Saya akan kasih ekstra baterai untuk setiap pembelian BlackBerry tipe XXX. Karena Mbak sudah jadi customer kami, untuk pembelian berikutnya free ongkos kirim deh. Karena Ibu sering belanja di sini, kami akan berikan sesuatu khusus untuk Ibu. Pak Budi ini orang spesial bagi perusahaan kami. Saya akan berikan bonus spesial khusus untuk Bapak. Lebih baik Anda tidak menjanjikan sesuatu, tetapi pada kenyataannya Anda memberikan sesuatu yang lebih, daripada menjanjikan sesuatu, tapi pada kenyataannya Anda tidak menepatinya. Teknik surprise ini akan membuat rasa bahagia kepada calon pelanggan atau pembeli. Rumusnya sebenarnya sangat sederhana. Bahagia sama dengan ekspektasi plus 1. Ketika mereka mau beli, mereka punya ekspektasi. Tugas Anda adalah menambahkan satu hal sederhana yang membuat semakin bahagia. Efeknya kalau sudah bahagia bisa menyebabkan viral atau WOMM, Word of Mouth Marketing, ngomong kemana-mana dan lain-lain. Ingat, tujuan Anda saat jualan tidak hanya closing, tapi juga memastikan pembeli balik lagi dan mereferensikan produk Anda ke teman-temannya. Karena itu, Anda perlu memuaskan dan membahagiakan mereka yang sudah jadi customer Anda. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ini. Action yuk! Hadiah atau bonus spesial apa yang akan Anda berikan kepada calon pembeli Anda jika menggunakan teknik surprise ini? Bagaimana bentuk penawarannya? Teknik 10. A, B, C. Temukan apa yang menjadi kebutuhannya. Kemas dalam bentuk penawaran. Apa itu teknik ABC? ABC adalah singkatan dari Always Be Closing. Selalu closing. Namun dalam teknik ini saya menggunakan istilah lain, yaitu apa butuhnya customer. Pada prinsipnya, teknik ini memanfaatkan kebutuhan dasar dari pria dan wanita saat membeli sesuatu. Adapun kebutuhan mereka adalah sebagai berikut. Pria, ingin diterima, butuh pengakuan, butuh kekaguman, butuh kepercayaan, butuh motivasi, butuh penghargaan. Wanita, butuh pengertian, butuh perhatian, butuh kesetiaan, butuh penghormatan, butuh kebenaran, butuh jaminan. Teknik ABC ini akan membantu Anda saat menjelaskan kepada calon pembeli mengenai produk yang Anda tawarkan. Misalnya ketika Anda menjual produk ke calon pembeli pria, katakanlah bahwa Anda kagum kepadanya. Sering-seringlah berkata, wah, Anda memang dahsyat. Saya kagum sama Bapak. Anda ini orang luar biasa, dan lain-lain. Atau ketika Anda menjual ke calon pembeli wanita, berikanlah perhatian khusus kepadanya, spesialkan mereka. Sering-seringlah berkata, saya mengerti perasaan ibu.
Ibu terlihat lebih cantik dengan hijab ini. Produk ini dijamin tahan lama, Bu, dan lain-lain. Coba hafalkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan jika sudah menghafalkannya dan mempraktekannya, maka hal tersebut akan memudahkan Anda untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar calon pembeli saat Anda jualan kepada mereka. Action yuk! Saat menggunakan teknik ABC, kata-kata apa saja yang ingin Anda ungkapkan kepada calon pembeli, pria dan wanita saat Anda jualan? Silakan tuliskan di sini. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, Catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.